Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak GS. Kali ini kita akan membahas tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dari halaman 1 sampai dengan 9. Di awal pembelajaran ditampakkan sebuah foto dari Michael Faraday. Beliau adalah penemu magnet dan arus listrik bolak-balik atau arus listrik AC, dan disajikan sebuah bacaan berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia yang berisi informasi mengenai arus listrik dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Kalian baca dengan teliti ya. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Lalu di halaman 3 kita diminta menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa topik masalah yang disampaikan penulis pada paragraf pertama? Topiknya adalah mengenai Michael Faraday, sang penemu arus listrik. Lalu di paragraf 2, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara yang terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Kemudian bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Arus listrik dihasilkan oleh generator di pusat pembangkit listrik. Kemudian disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi berupa menara-menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima. Dari gardu, kemudian arus listrik disalurkan menuju ke rumah penduduk dan berbagai tempat. Pertanyaan untuk paragraf ketiga, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Lalu, apa manfaat arus listrik setelah sampai di setiap rumah? Manfaatnya adalah untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik, di antaranya ada televisi, kipas angin, kulkas, lampu, dan lain-lain. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, sementara rangkaian paralel disusun berderet. Apa kesimpulan dari isi teks di paragraf 4? Penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat menghasilkan cahaya lebih terang, namun baterai cepat habis. Terakhir, di paragraf 5, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Ada. Listrik sangat berperan bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, manusia akan kesusahan dalam segala aktivitasnya. Meski demikian, kita harus bijaksana dalam penggunaannya. Di halaman 4, kita disajikan sebuah gambar senter yang dibongkar tiap bagiannya, yang selanjutnya kita diminta menyebutkan nama komponennya serta fungsinya. Di sini pakai jawab, nomor 1 ada baterai sebagai penyuplai listrik. Nomor 2 ada lampu untuk memunculkan cahaya. Nomor 3 ada logam penghantar untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Nomor 4 ada saklar, alat yang menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari baterai ke lampu, sehingga lampu pada senter bisa nyala ataupun mati. Di halaman selanjutnya diperlihatkan gambar apabila komponen-komponen utama senter tersebut dirangkai. Kita diminta mengamatinya dan menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Lampu akan menyala apabila lempengan logam menghubungkan arus listrik yang keluar dari baterai menuju ke lampu. Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut? Komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut adalah kabel tembaga. Dan terakhir, kita diminta menuliskan bagaimana perjalanan arus listrik dari rangkaian tersebut. Dari baterai, arus listrik mengalir melalui lempengan logam atau kabel menuju saklar. Ketika lempengan pada saklar terhubung, listrik akan langsung menuju lampu. Dari lampu, listrik akan kembali mengalir ke baterai. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Di halaman 6, kita diminta membuat rangkaian listrik seperti senter. Dan kita diminta menyebutkan bahan, alat, fungsi, dan jumlah yang diperlukan dalam menyusun rangkaian tersebut. Di sini Pak GS contohkan sebagai berikut. Silahkan pause videonya untuk membaca lebih teliti. Dan silahkan tambahkan bahan atau alat yang menurut kalian perlu ditambahkan untuk membuat rangkaian listrik sederhana tersebut. Selanjutnya di halaman 7, menurutmu apa perbedaan masa sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik? Di sini Pak GS contohkan. Sebelum ada listrik, malam hari akan gelap. Sulit untuk beraktivitas di malam hari, belum tersedia banyak alat elektronik. Kegiatan penduduk bersifat konvensional, mengisi bak air harus mengeluarkan banyak tenaga untuk menimba. Sesudah ada listrik, malam hari tetap terang. Beraktivitas dapat dilakukan kapan saja, baik malam atau siang. Banyak tersedia alat-alat elektronik yang memudahkan dalam aktivitas sehari-hari. Mobilitas penduduk berjalan cepat. Mengisi bak air hanya dengan menyalakan saklar pompa air listrik. Jika dirasa perlu, silakan kamu tambah informasi lagi ya. Di akhir pembelajaran, kita diminta menuliskan pengaruh listrik terhadap kehidupan sosial budaya. Di sini Pak GS contohkan. Beragam benda dan peralatan rumah tangga sebelum ada listrik, lampu minyak, dandang, surat, sapu ijuk, kipas anyaman. Beragam benda dan peralatan rumah tangga setelah ada listrik, lampu bohlam atau LED, rice cooker, ponsel, telepon, vacuum cleaner, kipas listrik, dan AC. Nah, jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Cukup sekian pembelajaran bersama Pak GS kali ini, dan sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.